Asap knalpot memenuhi pit lane sirkuit Sepang yang panas. Ribuan penonton bersorak, tapi satu motor tim Red Bull KTM tiba-tiba mogok tepat sebelum start. Para mekanik panik. Dari kejauhan, seorang pemulung berjaket robek dan wajah kotor menghampiri. Semua menatap sinis. Tapi tak ada yang tahu, lelaki itu dulu pernah menjadi mekanik utama tim dunia. Hari ini, nasib akan berbalik. Dan cinta akan lahir dari pit yang berasap dan penuh ejekan. Di sebuah sudut Jawa Tengah, tepatnya di desa Ngadirojo, Wonogiri, udara pagi selalu membawa aroma khas tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan dengan dengungan mesin tua. Di rumah kayu beratap seng, hiduplah Danu Prakoso, pemuda berusia 27 tahun, yang sejak kecil akrab dengan suara obeng dan percikan api dari las ayahnya. Ia tumbuh di bengkel kecil peninggalan Pak Pramono, ayahnya. Seorang mekanik desa yang terkenal jujur dan telaten. Ibunya, Bu Lastri, seorang wanita lembut yang selalu menyiapkan teh hangat setiap kali Danu pulang dari sekolah. Dari kecil, Danu sudah terbiasa mengotori tangan dengan oli dan serpihan logam. Ketika teman-temannya bermain bola, ia justru duduk di sudut bengkel, membongkar karburator butut. "Suatu hari aku akan bikin mesin yang bisa ngalahin motor orang Jepang, Bu," katanya polos sambil tersenyum lebar. Ibunya hanya menepuk bahu sambil berdoa dalam hati agar anaknya tidak menyerah pada hidup keras desa. Malam-malam suara azan Isya dari surau kecil selalu menjadi irama penutup harinya, seolah menegaskan bahwa kerja keras dan doa adalah dua sisi dari nasib yang sama. Ketika usianya menginjak 20, Danu lulus dari SMK Otomotif dengan nilai pas-pasan tapi semangat luar biasa. Ia membuka bengkel sederhana di depan rumah, memperbaiki motor warga, traktor sawah, bahkan pompa air yang rusak. Tapi penghasilannya tak seberapa. Harga beras naik, utang menumpuk, dan ibunya mulai sering batuk keras di malam hari. Suatu sore, datang seorang perekrut tenaga kerja dari Malaysia menawarkan pekerjaan di perusahaan otomotif di Johor Bahru. Gajinya lumayan. "Nak, bisa bantu ibumu," kata tetangganya, Pak Seno, yang lebih dulu berangkat ke sana. Danu berpikir lama, lalu memutuskan berangkat. Malam sebelum kepergiannya, ia duduk di serambi, memandangi foto ayahnya yang sudah meninggal. "Pak, aku bakal kerja keras. Aku janji suatu hari pulang bawa kebanggaan, bukan cuma uang," ucapnya lirih. Ibunya memeluknya sambil meneteskan air mata. "Sing sabar, Le, dunia luar ora seindah mimpimu." Tapi Danu percaya, selama tangan masih kuat menggenggam kunci pas, hidup pasti bisa diperbaiki. Awalnya semua berjalan lancar. Danu diterima di bagian perakitan mesin di perusahaan besar di Johor Bahru. Ia dikenal rajin dan sering memberi ide efisiensi mesin. Namun keberhasilan itu justru memunculkan iri dari rekan kerjanya. Suatu hari salah satu komponen pabrik hilang, dan tanpa bukti jelas, Danu dituduh mencurinya. "Kau pekerja asing, kan? Pasti kau yang ambil," teriak supervisor dengan logat Melayu tajam. Danu berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengar. Surat pemecatan diserahkan tanpa sempat ia membela diri. Ia keluar dari pabrik dengan hanya membawa tas kecil berisi alat bengkel dan beberapa baju lusuh. Malam itu ia duduk di bawah jembatan beton, menatap langit Malaysia yang asing. Hujan turun pelan, menetes di wajahnya yang kotor. "Gusti, kalau ini ujian aku akan jalani," gumamnya lirih. Hari demi hari, ia mulai memulung besi tua dan botol plastik di kawasan industri. Kadang ia tidur di trotoar, kadang di gudang kosong. Tapi satu hal yang tak pernah ia lepaskan. Obeng tua warisan ayahnya. Setiap kali memegangnya, ia merasa masih punya harga diri, meski dunia menganggapnya sampah. Suatu sore Danu sedang memilah besi di tempat pembuangan logam dekat kawasan Sepang. Dari kejauhan terdengar suara raungan mesin besar. Ia menoleh, dan matanya menangkap layar LED raksasa menampilkan siaran langsung latihan MotoGP Malaysia. Jantungnya berdetak cepat. Di layar itu terlihat motor Red Bull KTM bernomor Neakenwakyo 27. Warna oranye hitam khas, suara knalpotnya tajam. Ia menatap lama, matanya berkaca-kaca. "Aku pernah bantu riset desain injeksinya waktu di Jepang dulu," katanya pelan, nyaris seperti mengulang masa lalu yang pahit. Ia tersenyum getir. Ironi, dulu ia pernah memegang cetak biru mesin yang kini ditonton jutaan orang. Sekarang, ia bahkan tak mampu membeli tiket masuk ke sirkuit. Tapi takdir seolah memanggilnya. Sore itu, Danu mengemasi karung besi tuanya, memutuskan berjalan kaki ke arah suara mesin. "Entah kenapa, aku harus ke sana," bisiknya, sambil memeluk tas kecil berisi obeng ayahnya. Keesokan paginya, Danu tiba di luar pagar sirkuit internasional Sepang. Suasana ramai, ribuan penonton mengenakan atribut tim masing-masing. Bau bensin bercampur keringat dan suara knalpot membentuk irama khas dunia balap. Dari celah pagar kawat,
Ia melihat area pit lane. Para mekanik berlarian, kamera TV berputar, dan di antara keramaian itu muncul seorang wanita tinggi berambut pirang, mengenakan racing suit oranye hitam bertuliskan Red Bull KTM. Dialah Sofia Rossi, pembalap muda asal Italia, dikenal keras kepala dan perfeksionis. Tapi pagi itu wajahnya muram penuh amarah. Mesin ini bodoh. Tak ada tenaga di tikungan 5, teriaknya sambil menendang helm ke lantai. Para teknisi terdiam ketakutan. Danu yang berdiri di luar pagar tanpa sadar berteriak, "Itu bukan mesinnya, tapi sensor throttle-nya, Nona." Semua menoleh. Beberapa orang tertawa mengejek. "Diam, penggemis. Ini bukan bengkel kampungmu." Tapi Danu tak peduli. Matanya tak bisa berpaling dari motor itu. Di antara bau oli dan teriakan, hatinya seperti kembali berdetak untuk pertama kali sejak lama. Ia tak tahu, langkah kecilnya menuju pit lane hari itu akan mengubah segalanya. Di tengah teriknya siang sepang, suhu aspal nyaris mencapai 50 derajat. Pit lane penuh asap knalpot. Kamera TV berputar mencari drama sebelum race day. Di salah satu garasi tim Red Bull KTM, suasana berubah tegang. Motor bernomor 27 milik Sofia Rossi mendadak mogok saat sesi latihan bebas. Para mekanik berlarian panik, mencoba menyalakan mesin yang tak mau hidup. "Cepat! Waktu kualifikasi tinggal 10 menit!" teriak manajer tim dengan suara serak. Sofia dengan wajah memerah karena emosi, melempar helmnya ke lantai. "Mesin ini memalukan. Kalian semua tidak becus," teriaknya dalam bahasa Inggris yang tajam. Semua menunduk, tak berani menatap sang pembalap wanita yang terkenal temperamental itu. Di luar pagar, Danu berdiri menatap dengan mata tajam. Di balik wajah lusuhnya, naluri mekaniknya bangkit. "Itu bukan mesinnya," gumamnya pelan. "Itu sensor throttle-nya yang gagal baca putaran." Suaranya cukup keras hingga membuat beberapa kru menoleh. "Hei, siapa kau?" bentak seorang mekanik muda begitu melihat Danu di balik pagar kawat. Lelaki berjaket robek itu melangkah pelan mendekat, membawa tas kain berisi alat-alat berkarat. "Aku cuma ingin bantu." "Aku tahu masalah motor itu," jawab Danu tenang. Suasana seketika jadi bahan tawa. "Bantu? Kau bahkan tampak seperti pengemis. Ini motor MotoGP, bukan sepeda bebek," ejek salah satu teknisi. Namun tatapan Danu tidak berubah. Ia menatap langsung ke arah motor, lalu berkata dengan nada pasti, "Kalian pasang throttle pengganti tanpa kalibrasi ulang. HU salah baca torsi. Mesin tidak akan nyala sampai kau perbaiki mappingnya." Semua terdiam sejenak. Ucapannya terlalu tepat untuk dianggap tebakan. Dari dalam garasi, seseorang keluar. Pria berjas oranye bertanda Chief Mechanic. Ia menatap Danu tajam. "Kau siapa?" Danu mengeluarkan lembaran lusuh dari tasnya. Sebuah blueprint mesin RC16 dengan stempel KTM Research Tokyo. Nama kecilnya tercetak di pojok bawah. "Aku dulu teknisi uji mesin di sini, sebelum hidup menendangku ke tempat sampah," katanya datar. Beberapa mekanik terkejut. Salah satunya membisikkan ke kepala tim. "Dia tahu sistem lama kita. Mungkin saja benar." Tapi belum sempat mereka bicara, langkah kaki cepat terdengar. Sofia Rossi datang menghampiri. Wajahnya masih penuh kemarahan dan keringat. "Apa yang terjadi di sini? Siapa pria kotor itu?" tanya Sofia ketus. "Dia mengaku bisa memperbaiki motormu, Nona," jawab salah satu kru. Sofia memandang Danu dari ujung kepala hingga kaki, penuh jijik. "Kau?" Danu menatapnya tanpa gentar. "Berikan aku waktu 5 menit saja. Kalau mesin ini tak hidup, aku pergi." 5 menit? Sofia tertawa sinis. "Kalau kau berhasil, aku beri uang makan sebulan. Tapi kalau gagal keluar dari pitku." Danu tersenyum kecil. "Saya tak butuh uangmu, Nona. Tapi kalau motor ini hidup dan kau bisa bawa ke lintasan, ingat kalimatmu barusan. Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu." Sofia terpaku. Wajahnya langsung merah padam. "Aku tidak pernah bilang begitu." "Baru saja," jawab Danu datar. Beberapa mekanik tak bisa menahan tawa kecil mereka. Suasana yang tegang berubah menjadi campuran antara rasa heran, geli, dan penasaran. Tanpa banyak bicara, Danu membuka tas lusuhnya. Ia mengeluarkan obeng tua yang gagangnya sudah retak, warisan ayahnya. Ia jongkok di sisi motor, matanya fokus menatap kabel sensor dan unit kontrol di bawah tangki bahan bakar. "Throttle error. Kode 14A," gumamnya. Ia mencabut konektor, meniup debu di selapin logam, lalu menyambung kabel dengan potongan kawat kecil yang ia temukan di lantai pit. Para teknisi terdiam memperhatikan. Jarum waktu terus bergerak. 4 menit berlalu. "Kau yakin tahu apa yang kau lakukan?" tanya kepala mekanik setengah gugup. Danu tidak menjawab. Ia menekan tombol start, dan untuk sesaat hening. Lalu brak! Kah! Mesin menyala sempurna dengan suara khas RC16 yang halus tapi bertenaga. Danu tersenyum tipis.
Matanya menatap panel RPM yang stabil. Sekarang ECU-nya membaca dengan benar, katanya tenang. Seorang teknisi langsung menatap layar telemetri, terkejut. RPM constant Sensor throttle stable. Semua mata beralih ke Danu. Tak ada yang berani bicara, termasuk Sofia yang kini hanya bisa berdiri terpaku. Sofia melangkah pelan ke arah motor. Ia menatap Danu lama, seolah tak percaya bahwa pria kumal itu baru saja menyelamatkan karirnya. Kau bukan orang biasa ya? Katanya pelan. Danu tersenyum menyeka keringat di dahinya. Saya cuma orang yang pernah percaya pada mesin, sampai dunia berhenti percaya pada saya. Sofia tak tahu harus menjawab apa. Ia mengenakan helm, duduk di atas motor, dan memutar gas pelan. Suara mesin terasa halus, seimbang, penuh tenaga. Getarannya hilang, katanya pelan. Sudah saya bilang, masalahnya bukan pada mesin, tapi pada hati yang belum sinkron dengan kecepatan, jawab Danu ringan. Sofia memutar matanya, tapi di balik helm bibirnya sedikit tersenyum. Ia melesat keluar pit. Semua orang menatap layar monitor. Lap percobaan pertama, sempurna. 2 detik lebih cepat dari sebelumnya. Ketika Sofia berhenti lagi di depan pit, ia menatap Danu dari atas motor. Namamu siapa? Danu Prakoso, jawabnya singkat. Sofia mengangguk pelan. Ingat Danu, jika engkau berani menantang takdir, pastikan kau siap kehilangan segalanya. Danu menatapnya dalam, lalu menjawab lembut. Saya sudah kehilangan semuanya. Nona, yang tersisa hanya kemampuan untuk memperbaiki mesin dan mungkin hati seseorang. Sofia memutar gas, lalu melesat keluar dari pit lane menuju lintasan. Suara mesin RC16 hasil sentuhan tangan Danu meraung nyaring, stabil, dan jauh lebih ringan. Para mekanik menahan napas menatap monitor di dinding. Angka waktu putaran muncul, 2 detik lebih cepat dari sebelumnya. Itu tak mungkin, gumam salah satu kru. Sofia terus memacu motornya, tubuhnya membungkuk rendah di tikungan, dan kali ini motor tidak bergetar sama sekali. Setelah 2 lap sempurna, ia berhenti tepat di depan pit tempat Danu berdiri. Ia membuka helmnya. Rambut pirangnya terurai basah oleh keringat. Napasnya terengah. Apa yang kau lakukan pada motor ini? Tanya Sofia heran. Danu mengusap tangannya yang kotor oleh oli, lalu menjawab pelan. Aku hanya menyesuaikan jantungnya supaya berdetak seperti pengendaranya. Sofia memandangnya beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Jantungku tidak perlu diatur oleh orang asing, katanya dingin. Tapi rona merah di pipinya tak bisa disembunyikan. Danu hanya tersenyum. Kadang mesin lebih tahu apa yang dibutuhkan manusia dibanding manusia itu sendiri. Setelah sesi latihan selesai, seluruh kru KTM mengerubungi motor yang baru saja diselamatkan. Kepala mekanik memeriksa data dan menggeleng kagum. Throttle response naik 18%, torsi stabil. Ini gila, perubahan sederhana tapi sangat tepat, ujarnya. Manajer tim yang semula ingin mengusir Danu kini menepuk bahunya. Kau tahu, kami kehilangan seseorang yang punya kepekaan seperti ini sejak proyek Tokyo dulu. Ternyata kau... Danu tersenyum datar. Saya hanya melakukan apa yang saya tahu. Sofia berdiri tak jauh dari situ, memandangi punggung Danu yang penuh noda oli dan debu. Ada sesuatu yang aneh di dadanya, antara kagum, malu, dan gengsi. Ia mendekat lalu berkata dengan nada sinis. Jadi, pemulung bisa juga memperbaiki motor juara dunia ya? Danu menatapnya tanpa emosi. Yang kotor bukan tanganku, tapi cara dunia menilai orang kecil. Ucapan itu menampar batin Sofia lebih keras daripada suara mesin. Untuk pertama kalinya, gadis Italia itu kehilangan kata-kata. Dalam hati, ia tahu pria di depannya tidak hanya memperbaiki mesin, tapi juga memukul balik kesombongan yang selama ini menutup hatinya. Sore itu, di bawah cahaya oranye matahari Sepang, Danu dipanggil ke ruang manajer. Di sana sudah menunggu beberapa petinggi tim KTM dan kepala teknisi Austria yang datang langsung dari pedok utama. Kau masih ingat sistem injeksi seri lama RC16? Tanya mereka. Tentu saya yang merancang tes kontrolnya di Tokyo, jawab Danu pelan. Salah satu teknisi senior mengangguk kagum. Lalu mengapa kau berhenti? Danu menunduk. Bukan berhenti. Saya difitnah mencuri rancangan, padahal saya hanya pekerja kecil yang mencoba memberi ide. Setelah itu semuanya hancur. Ruangan hening. Kepala tim menghela napas panjang. Mulai hari ini kau kembali bekerja di tim kami, tapi sebagai mekanik lintasan. Kami butuh orang seperti kau di pit. Danu terdiam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Saya hanya minta satu hal. Jangan nilai saya dari pakaian saya. Tidak. Danu, jawab sang manajer sambil menepuk bahunya. Kami akan menilai dari hasil kerjamu. Dan hari ini, hasilmu bicara lebih lantang daripada siapapun.
Sofia yang berdiri di depan pintu memperhatikan semuanya diam-diam. Hatinya bergolak. Ia ingin tersenyum, tapi gengsi menahannya. Malamnya, setelah padok sepi, Danu berjalan ke area belakang garasi dengan tas kecilnya. Ia duduk di lantai semen, bersandar pada ban bekas, menatap langit yang bertabur bintang. Di sebelahnya, sebuah botol air mineral setengah kosong dan obeng tua menemani. Tiba-tiba langkah kaki ringan terdengar. "Kau tidur di sini?" Suara itu lembut tapi tegas. Danu menoleh. Sofia berdiri di depan dengan mengenakan hoodie oranye timnya. "Hotel tim penuh, jadi aku di sini saja," jawab Danu santai. Sofia memelototinya. "Itu bohong. Aku tahu kau bisa saja tidur di mes mekanik." Danu tertawa kecil. "Mungkin aku lebih nyaman di bawah bintang. Di sini aku bisa dengar suara mesin jauh di pedok, dan itu cukup untukku." Sofia duduk di sebelahnya, diam beberapa saat. "Kau tidak takut dingin?" "Dingin sudah biasa, Nona. Dingin hanya mengganggu mereka yang punya rumah." "Aku sudah lama kehilangan rumah, tapi tidak kehilangan harapan." Sofia menatapnya. Kata-kata itu membuat dada kirinya terasa hangat aneh. Dalam diam, ia sadar. Pria ini bukan sekadar mekanik, ia adalah seseorang yang hidupnya ditempa oleh luka. Hari berikutnya, suasana pit berubah. Danu kini resmi menjadi bagian tim, mengenakan seragam abu oranye dengan nama D. Prakoso di dada. Sofia terlihat di samping motor, masih menyesuaikan posisi duduk dan berat setang. Ketika Danu mendekat untuk memeriksa tekanan ban, Sofia berdehem pura-pura tegas. "Pastikan tekanan ban belakang di angka 165 bar. Aku tidak mau kehilangan grip lagi." Danu menjawab sambil tersenyum. "Sudah saya atur, Nona. Tapi kali ini, coba percayai motor ini seperti kau mempercayai dirimu sendiri." Sofia menatapnya sesaat, lalu berpaling. "Kau suka bicara dengan kalimat aneh ya?" "Bukan aneh. Hanya jujur," balas Danu. Saat itu, kru lain diam-diam tersenyum menyaksikan interaksi keduanya. Ada percikan halus di udara, bukan hanya dari mesin, tapi dari sesuatu yang tak bisa diukur dengan alat, perasaan. Menjelang sore, Sofia berlatih lagi. Kali ini ia tidak banyak bicara, hanya menatap Danu sekilas sebelum menaiki motor. Danu membalas dengan anggukan ringan, seperti memberi restu tanpa kata. Ketika motor melesat di lintasan dan suara knalpot menggema, Danu menatap layar telemetri sambil berbisik. "Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan lupakan siapa yang menyalakan mesinnya." Ia tak tahu. Dari balik helmnya, Sofia juga berbisik lirih, "Dan jangan kau padamkan api yang kau nyalakan di dadaku, Danu." Pagi itu, sirkuit internasional Sepang terlihat seperti lautan manusia. Ribuan penonton memadati tribun, bendera dari berbagai negara berkibar, dan aroma bensin bercampur udara tropis memenuhi atmosfer. Langit sedikit berawan, tapi suhu lintasan tetap tinggi, lebih dari 47 derajat. Para kru sibuk di pit, menyiapkan motor, mengganti ban, mengatur tekanan udara, dan mengecek sistem pendingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, Danu berdiri tegak di antara para mekanik KTM yang berseragam rapi. Tapi ia masih memakai jaket lusuhnya, satu-satunya peninggalan masa kelamnya. Ia tak peduli tampilan. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana mesin itu berdetak. "Danu, kau yakin setelannya stabil?" tanya kepala mekanik. "Lebih dari stabil," jawab Danu tanpa menoleh, matanya fokus pada monitor RPM. Sementara itu, di lintasan start, Sofia Rossi menunduk di atas motor. Matanya tajam menatap lurus ke depan. Hujan tipis mulai turun, membuat aspal berkilau seperti kaca. Melalui radio, suara Danu terdengar lembut, "Jangan takut pada air, Nona. Air hanya menguji ketenangan tanganmu. Dan kau yang menguji hatiku," bisik Sofia. Tak sadar mikrofonnya masih aktif, bendera start dikibarkan. 20 motor melesat bersamaan. Suara knalpot menggema seperti badai logam. Sofia memulai dari posisi ke-8, tapi di tikungan pertama ia sudah naik ke posisi ke-5. Danu menatap layar data telemetri yang menampilkan angka tekanan oli dan suhu mesin. "Stables," gumamnya. "Tahan RPM di 14.000, Nona, jangan lebih." Di tikungan 5, motor belakang Ducati melebar. Sofia melihat celah dan langsung menyelip. Komentator berteriak, Rossi dari KTM naik ke posisi 3. Penonton bersorak, Danu di pit hanya diam, tangannya meremas headset. Ia bukan sekadar menonton balapan. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya, masa lalunya, dan janjinya kepada gadis itu. Lap demi lap berlalu, Sofia terus menekan. Namun menjelang lap ke-17, ia mulai kehilangan tenaga di tikungan cepat. "Danu, tenaganya drop!" teriaknya lewat radio. Danu langsung memeriksa layar dan berteriak, "Percaya pada motormu. Turunkan gigi di tikungan 6, tarik penuh di 7.
Percaya padaku. Sofia menggigit bibir menahan gemetar. Ia menuruti perintah itu, dan motor kembali melesat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Itu dia, gumam Danu. Mesin hanya butuh rasa percaya. Lap terakhir. Semua mata tertuju ke lintasan. 2 pembalap di depan, 1 dari Ducati, 1 dari Honda, berjarak hanya 0,8 detik di depan Sofia. Ia menatap garis putih di tikungan terakhir, lalu mendengar suara Danu lagi. Sekarang atau tidak sama sekali. Gas penuh dan biarkan jantungmu yang menyetir. Sofia menarik gas sepenuhnya. Suara mesin RC16 menggelegar seperti guntur. Dalam sepersekian detik, ia menyalip Ducati di tikungan luar dan menembus garis finish hanya setengah roda lebih cepat dari lawannya. Stadion meledak oleh sorakan. Sofia Rossi, juara MotoGP Malaysia. Teriak komentator dengan suara bergetar. Di pit, Danu hanya berdiri terpaku. Dadanya berdebar, bukan karena kemenangan, tapi karena rasa lega yang tak bisa diucapkan. Saat Sofia turun dari motor, air matanya langsung mengalir di balik helm. Ia berlari ke arah pit lane, menembus barisan kamera dan kru, lalu tanpa pikir panjang, memeluk Danu erat-erat di depan semua orang. Aku menang, Danu! Aku menang! Suaranya pecah di bau pria itu. Danu tersenyum lembut, matanya basah. Aku tahu kau bisa, Nona. Aku hanya memperbaiki mesin, tapi keberanianmu yang menghidupkannya. Sofia menatapnya lama, lalu memeluk lebih erat, seolah takut kehilangan momen itu. Sorakan penonton dan kilatan kamera menjadi saksi kisah 2 hati yang saling memperbaiki. Malamnya, di pedok yang sepi, suara jangkrik dan tetesan air hujan menjadi musik latar. Danu duduk di depan motor yang baru saja membawa kemenangan besar. Di tangannya, secangkir kopi hitam dan buku catatan lusuh yang dulu selalu ia bawa kemanapun. Dari belakang langkah Sofia terdengar. Kau tidak tidur? Danu tersenyum tanpa menoleh. Belum. Aku sedang menulis kembali hidupku. Dari pemulung menjadi mekanik MotoGP, siapa sangka? Sofia duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas kopi. Aku juga tak menyangka, tapi mungkin Tuhan memang menyembunyikan orang hebat di balik baju paling kotor. Mereka diam sejenak, hanya suara angin yang berbicara. Sofia, kata Danu akhirnya, tentang ucapanmu waktu itu, jika aku bisa, kau rela jadi istriku. Sofia langsung menatapnya, wajahnya memerah. Kau masih ingat? Danu tertawa kecil. Sulit lupa, Nona. Sofia menggigit bibir, lalu berkata pelan, aku tidak sedang bercanda waktu itu. Danu terdiam. Maksudmu? Sofia menatap matanya lekat-lekat. Maksudku aku ingin kau tetap di sisiku. Bukan hanya sebagai mekanik, Henning. Lalu Danu menjawab lirih. Aku tak punya apa-apa. Sofia tersenyum tipis. Kau punya segalanya, hatiku. Beberapa bulan kemudian, dunia balap internasional dikejutkan oleh kabar tak terduga. Sofia Rossi, juara MotoGP Italia, menikah dengan Danu Prakoso, mantan TKI asal Wonogiri yang dulu hidup sebagai pemulung di Malaysia. Upacara berlangsung sederhana di taman belakang sirkuit, di bawah langit yang pernah menjadi saksi pertemuan mereka. Sofia mengenakan gaun putih dengan garis oranye di sisi, warna khas KTM. Sementara Danu memakai jas hitam sederhana, tangannya masih menyimpan bekas minyak oli yang tak mau hilang. Ketika wartawan bertanya apa rahasia cinta mereka, Danu hanya tersenyum, memandang Sofia, lalu berkata pelan. Dulu, dia berkata, jika kau bisa, aku rela jadi istrimu. Dan aku cuma membuktikan bahwa aku bisa. Sofia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangannya erat. Kini, di depan dunia, mereka bukan lagi pembalap dan mekanik, bukan lagi wanita juara dan pria gembel. Mereka adalah 2 hati yang saling memperbaiki di bawah gemuruh mesin dan doa. Dan di ujung kisah itu, suara narasi terdengar lembut. Karena terkadang, cinta sejati bukan ditemukan di istana, tapi di pit lane yang berdebu, saat 2 manusia saling menghidupkan kembali mesin yang nyaris padam dan hati yang hampir mati.